Ini hal terpenting yang harus diperhatikan ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu batang, yang kedua itu tunas, yang ketiga di bagian akhir ini adalah akar. Kebun ini, dan ini baru mengecek kembali kebun ini, khususnya Mas Widi. Ini kondisi kebun saya, Mas. Jadi seperti saya sampaikan, selamat pagi. Inilah kondisi kebun vanili saya. Saya akan memvideokan kebun ini karena saya juga sudah cukup lama tidak mengurus kebun ini, dan ini baru mengecek kembali kebun ini, khususnya. Nah, ini ditemukan satu daun, tapi ini sepertinya sih luka kering. Ini masih dalam tahap aman. Khususnya Mas Widi. Ini kondisi kebun saya, Mas. Jadi seperti saya sampaikan, bahkan ini 1, 2, 3, 4. Di sini juga ada beberapa daun yang kering. Cuma di sini nggak lembab tempatnya, jadi di sini juga masih posisi aman. 3, 4, 5 pot ini nggak kena hujan, jadi sudah kering ya batangnya. Nah, di sini ada lagi yang pembusukan atau mengalami pembengkakan pada daun yang mati yang tidak terkena sinar, karena ini di bagian dalam yang terlalu rimbun, dan ini harus dibuang karena ini bisa menular sampai ke batang. Nah, ini kondisi kebunnya. Kebun ini kalau kepadatannya sekitar 500 pokok, ya kan. Jadi kayak gini kondisinya. Nah, belum ada yang saya papain ini. Jadi sudah naik turun bolak-balik. Itu tinggi tajar sekitar 1,80 m lah ini cuman. Jadi ada juga yang berhasil saya lihat ini. Jadi ini ada yang udah seluruh naik 2 kali. Nah, jadi pada saat itu ada teman yang membutuhkan bibit. Kemudian saya potong bawah ini. Nah, udah lama nih ya, 1 bulan lebih lah mungkin ya. Nah, ini bisa diperhatikan ada luka di bagian bawah daun yang warnanya udah kecoklatan, dan ini pasti akan menjalar, menular. Keluar juga tunasnya di bawah, terlalu sehat nampaknya. Ini saya matikan dulu lah ya. Dari bagian atas daun ini sudah terlihat jelas kalau daun ini sudah mengalami pembusukan di bagian dalam, dan ini akan terus menjalar bisa sampai ke batang. Ini sangat berbahaya kalau tidak dipotong. Atau seperti apa ini, jadi bingung saya. Oke, saya pikir berhasil. Keluarlah tunas di sini ya. Ini dia tunasnya. Tahu-tahu tadi barusan kita cek sama-sama, di bawahnya udah ada lagi. Ya, ginilah kondisinya. Oke. Ini juga mau saya bibitkan, kebetulan ada Bang Erwin yang butuh bibit. Tapi dia sudah sempat ke sarangnya vanili, tapi nggak sempat belajar ya Bang ya. Jadi nah, vanili itu seperti itu Bang. Jadi kita harus banyak eksperimen, belajar. Nggak usah banyak tanya dulu lah, yang penting tanam ya kan. Inilah yang saya lakukan sudah 1 tahun 3 bulan ini tanaman ini. Jadi sekitar 15 bulanan lah. Batangnya ini lumayan besar semua batangnya. Jadi sabut kelapa, jeroan, telur dan lain-lain sudah diaplikasikan. Ya, demikian video dari saya. Mohon masukannya.
Jangan sungkan-sungkan untuk membuli, yang penting bisa membantu saya untuk menerapkan lebih baik lagi ke kebun ini dalam sisi perawatan dan ini potong bawahnya tunas lagi, sudah sepanjang ini hampir 1,5 meter. Enggak keluar dari sudut sebelah sini ya, jadi agak repot juga ya, sedikit repot kalau kita nggak rutin ini mengurus si Fanny ini. Ini ada yang berhasil satu juga lagi, kebetulan untuk bibit kemarin ada yang minta. Ini tunasnya, ini batang utamanya, tapi batang utamanya jadi. Nah, di sini ditemukan busuk batang. Ini bukan karena sinar, Pak. Tapi ini karena mungkin ada luka di bagian akar atau bekas pemotongan atau mungkin akar yang putus. Jadi begini pula karena kena panas di sebelah sana. Oke. Mungkin itu saja. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sukses vanili. Ya, itu tadi beberapa penyakit yang saya temukan dalam video ini ya. Itu ada beberapa batang yang mengalami pembusukan dan itu harus cepat diatasi. Kalau misalkan terlambat 2 atau 3 hari saja itu sudah bisa busuk batangnya. Memang itu hal sepele yang jarang sekali diketahui dan jarang sekali petani teliti tentang hal ini. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya, pengaturan sulur atau proses perawatan sulurnya ya. Ini sebelum proses tahap pembuahan ini harus kita atur dulu sulurnya biar batang ini enggak acak-acakan, enggak terlalu rimbun di bagian atas. Nanti jika ada kata-kata saya yang kurang jelas atau kurang dimengerti bisa ditanyakan lagi di komentar. Oke, untuk tahap awal nih Pak, tahap awal ini kita atur sulurnya dulu. Ini mulai dari bawah ya Pak, dari bawah ini kita luruskan dulu ke atas nurut tiang. Nah, nanti dari ujung ini kita lengkungkan lagi ke bawah. Cuma lengkungan di bawah ini jangan sampai menyentuh ke media bawah nih Pak. Nah, ini sampai sudah sekitar hampir sampai ke pot ya, tapi jangan sampai menyentuh. Nah, ini nanti kita tarik lagi ke atas seperti ini, baru kita turunkan lagi. Nah, kalau sudah 2 kali turun seperti ini pucuk kita potong dan bibit sisa potongannya ini Pak. Nah, ini kalau misalkan di dalam satu tiang ini ada 4 batang, ini bisa naik lagi, 1 turun ke bawah, 2 turun naik ke atas, 3 turun ke bawah lagi. Ini sebelah kiri juga seperti itu. Ini misalkan ada 4 batang, ini kan rapat nanti ini menempel nggak masalah Pak. Tapi kalau bisa antar gang tiang satu dan tiang satunya ini di tengah. Ini kan di sini nanti ada batang lagi dari tiang ini nih. Nah, menyentuh hampir menyentuh ke sini, udah dipotong. Nah, antar batang dari tiang satu dan batang dari tiang satunya ini kalau bisa dikasih gang lagi agar sinar dari atas bisa masuk tembus sampai ke bawah. Dan ini karena batang terlalu subur Pak ya, ini nanti jika kita potong di sini, ini di titik merah ini kan potongannya, ini nanti setelah dipotong ini pasti nanti bisa tumbuh tunas baru Pak. Nah, setelah nanti tumbuh tunas baru ini akan tetap kita buang Pak, jangan kita piara yang tunas di bagian pucuk ini. Cuma cara pemotongannya ini nanti ketika si tunas baru ini yang di pucuk tumbuh sampai 2 atau 3 ruas baru kita potong dan sisakan 1 daun di tunas barunya, 1 ruas di tunas yang baru. Kalau misalkan kita potong di pangkal di sini nanti tumbuh tunas lagi di bagian bawahnya. Nah, kalau misalkan ini udah panjang, udah 2 atau 3 ruas kita potong, kita sisakan 1 ruas di tunas baru. Nanti kalaupun dia mau tumbuh tunas lagi, tumbuhnya di bagian pucuk sini Pak, di tunas barunya lagi.
Dan nanti kalau misalkan tumbuh tunas lagi di atas ini tunas baru. Nah, ini juga kita piara ini untuk pembuahan tahun berikutnya. Ini biar untuk penambahan batang produksi nanti yang kita gantung lagi nih dari tunas yang pertama di sini, Pak. Ini biasanya tumbuh di bagian lengkungan pertama. Nah, kalau tumbuhnya di lengkungan bagian kedua, ini kita potong sama perlakuannya dengan tunas yang tumbuhnya di bagian pucuk tadi. Kita sisakan satu ruas di tunas barunya. Nah, dalam hal ini hal terpenting yang harus diperhatikan ada 3 hal ya. Yang pertama yaitu batang, yang kedua itu tunas, yang ketiga di bagian akhir ini adalah akar. Nah, akar ini jika nanti sudah batang kita turunkan seperti yang pertama, akar ini pasti di bagian ruas yang menggantung ini nanti akan ditumbuhi akar-akar angin atau akar gantung ya, biasa disebut akar gantung. Nah, nanti jika di bagian ruas-ruas yang batang menggantung yang mau kita jadikan batang produksi, nah ini jika dia nanti tumbuh, kita biarkan saja dulu sampai dia menjalar agak panjang. Nah, tapi jangan biarkan sampai si akar yang menggantung ini sampai menyentuh ke bagian media bawah. Untuk akar yang mencari nutrisi untuk memasuki mencukupi asupan nutrisi batang yang menggantung, itu kita cukup akar dari akar yang melekat pada bagian tiang ini dari bawah sampai ke atas. Ini sekitar 180 cm. 180 cm ini biasanya ditumbuhi sangat banyak akar ya. Nah, nanti untuk musim kemarau, jika batang yang kita gantung ini sudah cukup tua, kalau mau kita paksa stressing untuk penuaan batang udah tadi ya. Ini untuk pembuahan, ini bagian akar yang dari bagian atas ini sampai ke bawah ini kita kurangi, tapi cara pemotongannya adalah di bagian bawah, kira-kira 1 jengkal. Setelah 1 jengkal dari permukaan itu kita potong. Nah, nanti akar yang kita sisakan kita ambil 3 atau 2 akar yang dari atas permukaan media. Nah, di dalam ini juga kan kita masih punya akar yang masih cukup kuat. Kita tambah lagi 2 akar dari atas media untuk mencari asupan nutrisi untuk menghidupi batang yang kita gantung. Nah, dalam pemotongan akar ini yang perlu kita perhatikan, saat memotong akar jangan dilakukan di saat musim penghujan. Lakukan pemotongan akar di saat musim kemarau. Jadi nanti setelah dipotong pucuknya itu dia keringnya itu tidak menjalar ke bagian pangkal. Tapi jangan sampai pemotongan itu dilakukan pada bagian pangkal akar yang disisakan hanya sedikit. Itu beresiko untuk pembusukan juga. Nanti misalkan busuk terlalu mepet ke batang, si jamur ini meresap ke dalam batang, mati juga, batangnya putus nanti.